Berikutnya, Bu Guru akan bercerita tentang pohon serbaguna. Anak-anak tahu pohon serbaguna, pohon apa itu? Ya, pohon kelapa. Nah, di sini Bu Guru akan membacakan cerita tentang akulah pohon serbaguna. Ini ditulis oleh M. Nurgani Asik. Mulai dari halaman pertama. Di sini. Nah, di sini si pohon kelapa berkenalan dengan anak-anak. Nah, dia berkata, "Selamat jumpa teman-teman yang budiman. Kalian sudah mengenalku bukan? Ya, aku adalah pohon kelapa. Aku juga sering disebut pohon nyiur." Nah, ya. Halaman kedua di sini. Nah, aku termasuk jenis tumbuhan palem. Jadi, aku tumbuhan yang tidak bercabang. Daunku menyirip dan panjang-panjang. Akarku dikenal dengan nama akar serabut. Akarku memang kecil-kecil, tetapi sukar dicabut. Tahukah kamu, aku adalah pohon serbaguna. Semua yang ada pada diriku dapat berguna. Kalian dapat menggunakan akarku. Nah, mulai dari akar anak-anak ya. Akarku, batangku, daunku, bungaku, buahku, serta semua yang ada. Karena aku berguna bagi orang lain, maka aku merasa bangga. Nah, untuk pertama, kenalkah kalian beberapa saudaraku? Mereka adalah kelapa sawit, kelapa gading, dan aren. Gula aren berasal dari nira aren. Minyak sawit dibuat dari kelapa sawit. Kelapa gading dijadikan tanaman hias di taman. Nah, akar pohon kelapa ini dapat dijadikan obat tradisional. Karena itu, orang suka mengambil akarku. Coba kalian tanyakan kepada nenekmu atau orang tuamu, selain sebagai ramuan obat, apalagi ya kegunaan akarku? Anak boleh bertanya sama kakek, nenek, ibu, atau ayah. Nah, berikutnya batangku dapat digunakan untuk membuat rumah. Perhatikan bagian-bagian rumah. Batangku dapat dibuat atap. Batangku juga dapat dibuat usuk dan reng. Juga dibuat tiang-tiang rumah. Nah, coba sebutkan bagian-bagian lain yang menggunakan batangku ya anak-anak ya. Nanti anak bisa melihat di rumah. Batangku juga dapat dibuat menjadi karya seni. Bentuknya menjadi indah dan bernilai seni tinggi. Benda-benda seni itu misalnya patung dan ukir-ukiran. Selain itu dapat juga dijadikan karya tradisional yang lainnya. Batangku menjadi mahal harganya. Coba lihat anak ya, ada patung, kursi, ada tempat asap, rokok, itu ada juga terbuat dari batang pohon kelapa. Nah, di sini lihatlah, daunku panjang-panjang. Bila ditiup angin, daunku melambai-lambai. Daunku juga banyak manfaatnya. Daunku yang muda disebut juga janur. Janurku untuk membuat ketupat, dapat juga untuk membuat terompet. Janurku dapat dibuat hiasan atau dekorasi di tempat pesta atau perayaan pernikahan. Hiasan dari janurku menghiasi ruangan-ruangan. Kalian tentu mengenal berbagai macam hiasan janur. Dapatkah kalian membuatnya? Nah, daunku yang sudah tua sering dianyam. Anyaman itu dijadikan keranjang atau tikar. Sini dia anak-anak ya.
Ada juga yang dibuat keranjang ayam. Keranjang itu untuk membawa ayam ke pasar. Selain itu, daunku dianyam untuk membuat atap dangau di sawah. Ini seperti ini atapnya. Kalian tentu rajin menyapu. Jika menyapu kebun, kalian pakai sapu lidi. Sapu lidi dibuat dari tulang daunku. Tulang daunku disebut lidi. Lidi yang banyak itu diikat menjadi satu. Lidi-lidi itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Nah, orang-orang sering memotong tangkai bungaku. Mereka tidak bermaksud mengambil bungaku, tetapi mengambil air yang keluar dari potongan bungaku itu. Air itu disadap, dijadikan gula. Nah, bukankah kalian pernah makan gula kelapa? Nah, manis sekali rasanya, anak-anak. Nah, di sini sabut adalah bagian terluar dari buahku. Sabut dapat dijadikan sapu, ada juga yang dijadikan sikat, misalnya sikat kamar mandi. Selain itu, sabut dapat dibuat tali. Kalian tentu dapat menyebutkan yang lain lagi. Nih, dari sabut semuanya, anak-anak. Kemudian, batok buahku dapat dijadikan kerajinan tangan. Misalnya dibuat asbak, gayung, atau sendok nasi. Ini ada asbak, ya. Gayung, sendok nasi. Ini seperti ini. Batok juga dapat dibuat karya seni. Alat musik ada yang dibuat dari batok itu. Nah, ini marakas. Kamu tentu dapat membuat alat itu. Alat itu disebut marakas. Ya, ini ya marakas. Sak itu suaranya. Batok jika dibakar menjadi arang. Kalian pernah makan sate bukan? Kalian pasti mengenal setrika pakaian zaman dahulu ini. Sate dapat dibakar dengan arang batok. Setrika juga ada yang menggunakan arang batok. Zaman dahulu, anak ya, kalau menyetrika pakai arang batok. Nah, daging buahku banyak gunanya. Daging buah yang baik putih warnanya. Daging buahku dapat dijadikan santan. Santan merupakan pelengkap masakan. Misalnya masakan gulai, kolak, atau sayuran. Daging buahku diparut dan diremas-remas dengan air. Daging buahku juga dapat dijadikan aneka macam kue. Daging buahku diparut terlebih dahulu. Parutan itu dicampur gula menjadi geplak. Jika dibuat sagon ditambah tepung dan gula. Santan dicampur tepung beras dibuat serabi. Ya, karena buat serabi santan dicampur dengan tepung beras. Nah, tahukah kalian tentang kopra? Kopra adalah daging buahku yang dijemur dan diasapi. Kopra untuk membuat minyak goreng. Kopra juga untuk membuat sabun cuci. Nah, sukakah kamu daging kelapa muda dan airnya? Ya, dibuat es kelapa muda, nikmat sekali rasanya. Dapat juga ditambah buah-buahan. Rasanya menjadi lebih segar. Air buah kelapa muda yang hijau kulitnya dapat dijadikan obat penawar racun. Racun itu dapat ditawarkan dengan air kelapa muda. Karena racunan ya, minum air kelapa muda. Nah, begitulah kegunaan semua milikku. Kalian juga berguna jika pandai. Karena itu kalian mesti rajin belajar. Kepandaianmu sangat berguna. Buktikan kepandaianmu untuk kemajuan bangsa. Tekunlah belajar dan sampai jumpa lagi di cerita Bu Guru berikutnya.